Selama era Perang Dunia Kedua, tercatat ada lebih dari ratusan hingga ribuan pertempuran yang terjadi di atas udara antara pesawat sekutu dan pesawat blok poros. Tapi ada satu momen yang tidak terduga, di mana pernah terjadi duel antara pesawat Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang seharusnya pada masa Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet berada di pihak yang sama. Kejadian ini terjadi pada 7 November 1944, tepatnya di kota Nis, yang berada di Serbia. Menurut pengakuan dari kedua belah pihak, mereka memberi keterangan bahwa mereka sedang bertarung menghadapi Jerman, yang sebenarnya adalah pertempuran kesalahpahaman. Awal mula terjadinya pertempuran ini adalah di saat Korps Pengawal ke-6 Tentara Merah sedang melakukan konvoi untuk menuju ke Belgrad, Hungaria, sebagai pasukan tambahan Uni Soviet yang sedang bertarung melawan Jerman di front Hungaria. Sekitar jam 10 pagi, mereka melihat adanya sekitar 20 hingga 30 pesawat dari arah Gunung Yasterbak. Pesawat-pesawat ini adalah pesawat Amerika Serikat jenis P-38 Lightning yang dipimpin oleh pilot veteran mereka, yaitu Clarence Theodore Edwinson. Salah satu pilot P-38 memberitahu Edwinson bahwa dia melihat adanya konvoi kendaraan militer yang berada di darat. Edwinson yang mengira bahwa konvoi tersebut adalah konvoi pasukan Jerman, langsung memberi perintah pada para pilot yang lain untuk segera menyerang. Dengan cepat, pesawat-pesawat P-38 langsung melakukan manuver untuk melakukan strafing atau menyerang target yang berada di darat dengan meriam atau senapan mesin yang terpasang pada pesawat terbang. Serangan tersebut melukai 37 orang dan menewaskan 31 tentara Soviet. Letnan Jenderal Grigori Petrovich Kotov, yang merupakan komandan dari Korps Pengawal ke-6, juga turut tewas dalam serangan ini. Mendengar akan adanya serangan dari musuh, Jenderal Angkatan Udara Soviet ke-17, yaitu Jenderal Sudek, yang berada di pangkalan udara Nis, langsung memberi perintah kepada para pilot pesawat tempur dari resimen ke-659, Divisi Udara ke-288, untuk segera lepas landas mencegat pesawat-pesawat musuh yang sedang menyerang konvoi tersebut. Pesawat-pesawat yang digunakan oleh Soviet kala itu adalah Yakovlev, Yak-3, dan Yak-9. Berdasarkan laporan dari Korps Pengawal ke-6 yang berada di lokasi, mereka mengira bahwa telah diserang oleh pesawat Jerman jenis Focke-Wulf FW-189. Setelah pesawat Amerika selesai menyerang konvoi Tentara Merah, mereka langsung berganti arah untuk menyerang pangkalan udara Soviet yang juga mereka kira adalah pangkalan udara Jerman. Satu pesawat tempur Soviet berhasil dihancurkan dalam serangan tersebut. Namun para pilot Amerika Serikat mulai menyadari bahwa yang mereka serang bukanlah pasukan Jerman, melainkan Soviet, karena mereka melihat simbol bintang merah besar pada pesawat yang berada di landasan. Merasa melakukan kesalahan besar, maka kemudian pesawat-pesawat Amerika menghentikan serangan dan langsung naik ke ketinggian sekitar 500 meter untuk kembali ke formasi selagi mengamati situasi selanjutnya. Pihak Soviet yang belum menyadari bahwa yang menyerang mereka bukanlah Jerman, dengan cepat menerbangkan pesawat-pesawat tempur mereka untuk melakukan aksi pengejaran. Mengetahui akan adanya bahaya, maka Edwinson memberi perintah kepada para pilot untuk bersiap menghadapi serangan. Walaupun sebenarnya pihak Amerika Serikat tidak menginginkan pertempuran ini, tapi mau tidak mau, mereka harus melawan untuk bertahan. Inilah momen di mana terjadinya pertempuran di atas udara antara pesawat Amerika Serikat dan Uni Soviet pada era Perang Dunia Kedua. Mendengar kabar akan adanya pertempuran di atas udara wilayah Nis, maka grup pesawat tempur Soviet dari pangkalan udara lain bergabung untuk membantu. Grup kedua pesawat tempur ini dipimpin langsung oleh Ace Soviet yang bernama Alexander Ivanovich Koldunov. Setelah pertempuran sengit yang terjadi kurang lebih selama 15 menit, akhirnya salah satu pilot Soviet yang terbang cukup dekat dengan pesawat Amerika mulai menyadari bahwa mereka menghadapi pesawat-pesawat Amerika Serikat. Pilot Amerika yang terbang berdekatan juga meminta untuk segera menghentikan pertempuran. Karena kesalahpahaman inilah, akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan pertempuran, dan mereka semua kembali ke pangkalan masing-masing untuk memberikan laporan kepada atasan mereka.
Berdasarkan sumber dari Soviet, 3 pesawat Soviet hancur dan berhasil menembak jatuh 4 pesawat Amerika. Sedangkan sumber dari Amerika Serikat menyatakan bahwa Soviet kehilangan 4 pesawat dan Amerika Serikat kehilangan 2 pesawat. Tapi apapun hasilnya, tidak ada catatan yang jelas akan berapa banyak pesawat Amerika atau Uni Soviet yang hancur dalam pertempuran tersebut. Setelah mendengar adanya pertempuran di udara wilayah Nice, lalu pada tanggal 14 Desember 1944, Duta Besar Amerika Serikat untuk Uni Soviet yang bernama William Averell Harriman kemudian menyampaikan permohonan maaf dari Presiden Franklin D. Roosevelt dan Sekretaris Negara George C. Marshall kepada Uni Soviet, terutama kepada Joseph Stalin. Pihak Amerika Serikat meluruskan bahwa serangan tersebut adalah hasil kesalahpahaman yang mengira bahwa pilot mereka sedang menghadapi pasukan Jerman di sekitar wilayah Skopje dan Pristina. Walaupun pihak Amerika Serikat menawarkan bantuan tim untuk mendalami kejadian tersebut, namun pihak Uni Soviet menolak dan telah menetapkan garis demarkasi antara wilayah Uni Soviet dan Amerika Serikat. Kejadian yang memalukan ini adalah salah satu kejadian unik yang juga adalah kecerobohan Amerika Serikat pada era Perang Dunia Kedua.